Oke teman-teman semua, selamat datang di channel Trackdayholic. Jadi di video yang sebelumnya kita udah sempat membahas ya alasan kenapa untuk ngebangun Satria 2 tak gue lebih memilih tema high ref engine dibandingkan jengat-jengat. Dimana itu dikarenakan basis mesin Satria yang overbore punya potensi berkitir di RPM yang lebih tinggi dibandingin motor 2 tak sekelasnya. Dan menurut gue sayang aja gitu kalau itu nggak dimanfaatkan. Jadi gue memutuskan untuk memaksimalkan potensi itu dan ya mau nggak mau harus terima kelemahan RPM bawahnya. Selain itu di video sebelumnya kita juga udah membahas nih dengan memilih konsep high rev engine justru lebih mudah kalau semua part rata-rata tetap standar, terutama di bagian pengapiannya. Nah, kenapa begitu? Untuk yang belum pada nonton bisa cek video sebelumnya kenapa justru part-partnya rata-rata harus standar, bukan yang dimodif-modif lagi. Dan di video yang kali ini kita bakal membahas kelanjutan dari video sebelumnya, di mana yang belum kita sempat bahas adalah porting block. Nah, kira-kira untuk porting blocknya nih bakalan ribet atau tetap simple? Langsung aja kita lihat videonya. Sekarang gue pengen bahas masalah, headnya dulu. Lihat, ini head gue standar, ya kan, seperti yang gue bilang tadi, masih ada nutnya juga. Tuh, settingannya rada basah, karena emang kalau RPM atas udah pasti bawahnya basah. Dia bakal kering kalau kita main di RPM atas. Jadi kalau kita jalannya santai, nanti lama-lama businya ya basah terus kayak gini. Seher gue pakai OS 25. Jadi walaupun ini tulisannya 110, tapi ini udah diameternya udah 56,25. Nah, untuk bloknya, ini menurut gue adalah hal yang paling asik untuk dibahas. Karena dari ilmu yang gue dapat, metode portingnya beda dibanding metode porting kebanyakan orang. Oh ya, sebelumnya nih, ini blok KW ya. Gue pakai blok Densin. Lihat, ininya mencong. Tuh. Jadi kalau beli blok Densin, lubangnya itu tuh banyak yang ketutup-ketutup sedikit karena dia kayak apa ya? Kayak kurang digeser. Jadi akhirnya digeser lagi supaya ngepasin lubang-lubangnya, jadi supaya lebih rapih lagi sebelum diporting. Nah, untuk portingannya bisa dilihat, gua lubangnya masih pada standar semua. Untuk transfernya juga kita masih standar. Cuma dialus-alusin doang. Jadi nggak digede-gedein, dan untuk bloknya gue nggak dipotong, jadi nggak ada yang dipotong-potong, hanya kita porting di lubang exhaust. Wah, nggak terlalu kelihatan tuh. Oke, kita ambil posisi berbeda nih, lubang exhaustnya coba gue tinggiin jadi di 24 mm. Oke, kenapa kita semuanya masih serba standar nih yang lain nih? Ini bukan tanpa alasan loh. Jadi makanya menurut gue modif Satria 2 tak itu simple, nggak perlu macem-macem. Bahkan lu cuma modal mata bor, mungkin lu bisa porting sendiri. Karena apa? Yang diporting cuma di bagian lubang exhaust. Lu nggak porting bagian-bagian lain yang rumit gitu loh. Jadi mungkin bisa lu lakuin sendiri di rumah. Kalau lu punya tuner, lu bisa ngelakuin ini sendiri di rumah. Jadi kenapa transfernya harus standar? Jadi begini ceritanya. Engine Satria 2 tak itu, dia ini punya rasio kompresi primer yang low. Dia kompresi primernya lebih low dibandingin motor-motor lain kayak Wizz Air, Air King, dia justru malah lebih low. Karena kompresinya udah low, kalau ini kita gedein nih lubang transfernya, ini tuh dia masuk ke dalam volume kompresi primer juga. Jadi kalau kita semakin lebarin dengan tujuan memperlancar aliran bensin, itu sebenarnya nggak salah sih. Itu nggak salah ya, cuma ibarat keran deh. Kalau ibarat keran, kayak nih misalnya kerannya, lu ngerti kan kalau kita giniin, dia nyemprotnya bakal kenceng kan. Itu ibarat kompresi primer padat tuh. Dia jadi langsung nyemprot, cerot gitu kan, langsung semprotannya tuh padat. Sedangkan kalau lu gedein kegedean, ya alirannya emang yang masuk besar, tapi kayak nggak apa ya, kurang mendorong gitu. Nah, jadi kalau kita gede-gedein lubang transfernya tanpa kompresi primer kita padetin, mungkin banyak juga orang nemu kayak begitu enak, tapi tetap pasti cita rasanya tuh beda gitu. Ibarat masak tuh, kalau kita mau bikin makanan enak ya, ada orang yang pakai mecin, ada orang yang modal garam doang, ada yang lengkap pakai bawang segala macam, lengkap lah pokoknya. Sama-sama enak tapi ya kadang selera ya beda gitu kan. Jadi kalau gua masalah lubang transfer ini, karena kompresi primer Satria 2 tak itu emang udah dari sononya low,
Jadi untuk lubang transfer ini gue juga nggak gue utak-atik lagi. Gue lebih setuju yang masalah liner dipotong ya. Karena kalau gue lihat videonya orang motong liner itu ada tujuannya itu untuk alirannya supaya nggak kehalang dan supaya nggak bentrok. Tapi tetap lubang-lubang yang dibikin di sini tuh udah ada alasannya semua kenapa ini harus 2 gitu kan. Kenapa nggak dibikin standar kayak begini gitu kan, lubangnya cuma 1. Itu tuh semuanya ada alasannya. Dan kalau gua nggak suka motong-motong ini karena gue suka motor yang mesinnya itu nggak berisik. Kalau dipotong-potong itu udah jelas jadi lebih berisik ya. Walaupun mungkin performanya banyak yang membuktikan lebih enak, tapi kalau gua nggak suka kayak gitu. Dan kalau lu mau tahu juga, bagian ini tuh juga masuk ke bagian volume kompresi primernya. Jadi kalau dipotong udah pasti volumenya bertambah sedikit karena ini dipotong. Cuma kalau karena ada ini kompresinya jadi lebih padat, walaupun mungkin cuma sedikit ya, tapi itu berpengaruh. Jadi kalau untuk motor yang mesin bawah yang standar, udahlah, menurut gue sih ini cukup standar aja. Makanya transfer nggak perlu diutak-atik, nggak perlu dipotong-potong. Kita cuma naikin lubang exhaust, dimana lubang exhaust ini kita main ke durasi exhaust ya. Jadi itu gue bikin di 24 mm. Dan untuk transfernya, kalau lu lihat rumus ya, dari rumusnya Graham Bell atau rumusnya siapa, kalau lu pengen peak power RPM di RPM tertentu, itu harus disesuaikan dari durasi exhaust sama durasi transfer. Kita kan lubang exhaust nih udah naik nih jadi 24. Jadi durasi exhaust udah naik. Jadi otomatis durasi transfernya harus disesuaikan dengan durasi exhaustnya supaya dapat RPM yang optimal. Dengan spek blok yang kayak begini doang, serba standar, digabungin sama pengapian yang standar, udah gitu head standar, dan knalpot bokir, itu kita bisa dapat RPM di 12.500 limitnya, dengan estimasi mungkin peak powernya ada di 11.000 RPM. Yang pengaruh apakah knalpotnya? Ya knalpot juga ngaruh, tapi yang paling utama itu dari bloknya ini. Jadi simple banget. Nah, apa sih yang pengen gue modif sekarang? Yang pengen gue modif adalah di sehernya. Rencananya gue pengen coba modif cowak seher. Jadi gue papas sehernya. Tujuannya untuk apa? Itu mungkin nanti gue bahas di next video. Jadi yang jelas lu semua udah tahu dengan spek yang seperti ini ya, nggak pakai dipotong-potong, transfernya nggak dibantai-bantai lebar-lebar, headnya juga nggak dipapas-papas, pengapiannya nggak ada yang diapain, cuma modal kayak begitu doang, itu kita bisa dapat 129 km/jam. Tapi tentu aja dengan settingan karburator kita harus jetting lagi. Kalau gue dapat di 17,5 sama main jetnya di 105. Oke teman-teman semua, jadi kira-kira begitu konsep atau filosofi modif Satria ala gue, dimana gue nggak mengharuskan semua serba standar ya. Yang penting bagi gue itu peak power harus di RPM tinggi. Tapi sekali lagi, itu selera gue yang sukanya RPM-nya teriak. Kalau yang sukanya jengat, beda cerita. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Gue yakin di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih paham dari gue, yang udah lebih ngerti. Di sini tujuan gue untuk sharing, supaya kita bisa belajar bareng-bareng juga. Jadi terima kasih banget yang udah pada nonton. Next video kita bakalan bikin motornya lebih teriak lagi dengan coak sehernya. Pokoknya tunggu aja. See you in the next video.